Shalom dan selamat pagi semua yang dikasihi dalam Tuhan. Unsoi sesuap, senong kesabon, dopeka, cawaan, vanakam. Okay, kita sudah sampai ke suku yang terakhir untuk tahun ini, 2020. Perkara yang telah berlaku yang setakat ini, dalam tahun ini kita telah dilanda banyak cabaran dan dugaan dalam hidup kami, bukan saja di negara ini, di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Dan kami semua masih tengah menyesuaikan diri dengan norma baharu atau kebiasaan baharu di sepanjang tempoh PKPP ini. Dan kalau untuk minggu lepas, isu ini adalah isu tiada bekalan air di negeri Selangor. Untuk minggu ini, fokusnya telah beralih ke negeri yang lain selain Selangor. Bermula dengan huruf S juga, tetapi bukan di Semenanjung, ya, di sebelah timur, negeri asal kebanyakan jemaat kita. Dan ya, seperti yang sedia maklum, negeri Sabah sedang menghadapi PRN, Pilihan Raya Negeri. Telah pun bermula tempoh kempen ya untuk 14 hari, ya. Dan ada juga yang membuat perancangan untuk kembali untuk membuang undi mereka untuk ya, menyatakan pilihan mereka untuk kawasan DUN mereka. Dan di samping itu juga ada juga banyak kes jangkitan COVID-19 yang melonjak di negeri di bawah Bayu juga. Oleh itu kita mau fokuskan doa kita pada pagi ini untuk negeri Sabah. Ya, mari kita sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan doa kami untuk negeri Sabah. Maka mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita semua berdoa syafaat untuk khususnya untuk negeri Sabah, untuk juga jemaat yang akan pulang untuk mengundi, dan untuk kes COVID-19 yang telah melonjak ya di negeri Sabah. Mari kita semua berdoa syafaat untuk negeri Sabah dengan suara kedengaran. Dan akhir daripada itu saya memberi penghormatan kepada gembala sidang kita, Pastor Haubat, untuk menutupi sesi doa dan lantaran membuka ibadah kita pada pagi ini. Mari kita semua berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus, pagi hari ini kami mau menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu, karena Tuhan yang sudah memimpin kami dalam sepanjang aktiviti pekerjaan kami dalam seminggu yang lepas.
sehingga pada hari ini kami dapat bertemu bersama dengan anak-anak dan keluarga besar SIB CCK di tempat ini, baik yang mengikuti di dalam ibadah secara fisik dan juga secara live atau secara online di rumah ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian atau apapun acara dalam ibadah kami hari ini, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang memimpin kami, menyertai kami. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang hadir untuk memberkati kami, menyegarkan kami, menguatkan kami, membangkitkan kegairahan, semangat kami, roh kami, untuk mau mencari Tuhan, memuji dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh tim yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Pengurapan-Mu untuk seluruh yang terlibat ini, Tuhan Engkau pakai mereka menjadi saluran berkat Tuhan untuk menjangkau dan juga memberkati seluruh yang mengikuti dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami sekali lagi menyerahkan ibadah ini dari awal sehingga selesai hanya di dalam tangan Tuhan yang mengasihi kami dan memberkati kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati di dalam ibadah ini, katakan bersama, amin. Amin. Kita sebagai orang percaya, kita tahu bahawa harapan kita adalah terhadap Tuhan. Dan kami menantikan waktunya apabila kami dapat berada bersama dengan Tuhan selama-lamanya di syurga. Dan inilah wahyu atau visi yang telah diberikan kepada Yohanes sewaktu dia di Pulau Patmos. Di dalam wahyu ayat 9 hingga ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan kita sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya. Mari kita tepuk tangan semua. Church, are you ready to praise God? Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, diri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan, come on, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba, oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ya, tiba saatnya
saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanah domba, satu suara menyatakan, come on, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita nyanyikan dengan suara. Keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Katakan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Ya, mari kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Ya. Okay, siapa di sini dan juga mereka yang mengikuti secara online, percaya bahawa kamu diberkati oleh Tuhan. Amin. Okay, mari kita angkat lagu pujian ini, Aku Diberkati. Mari kita tepuk tangan semua. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, yeah. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku,
sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Oh. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Coba katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, kita diberkati sebab Allah sanggup. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Oh, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita tepuk tangan semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Oh, aku diberkati, haleluya. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, Tuhan bagiku. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai yang memberkati kita, Yesus. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang menyembah. Kerinduan kita, niat kita adalah untuk memberi segala puji, segala hormat maupun segenap hati kami untuk menyembah-Nya. Biarlah hidup kami dipersembahkan sebagai korban yang hidup, yang berkenan padanya. Biar lagu ini menjadi luahan isi hati dan doa kami kepadanya. Oh, Jesus, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu lukiskan di dalam hatiku. Tercengangku di buah-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Terima kasih, oh Tuhan. Kau terawal dan terakhir. Engkau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu.
Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak habis senang nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala hormat, senang hati menyembahmu. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih oh Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjengangku di buah-Mu, ku kagum padamu. Tak habis senang nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkan. Segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menangkanmu. Engkau yang kami sembah Tuhan. Oh Yesus, sembahlah Dia. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan yang hidup.
Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah semua hidupku sebagai persembahan. Oh, terima kasih oh Tuhan, terima kasih oh Yesus. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang mengetahui setiap keperluan di dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap pribadi kami. Pada pagi hari ini Bapa di surga, ini kami di mata-Mu ya Bapa di surga. Kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah Tuhan dan Engkaulah jalan kebenaran bagi seluruh umat-Mu ya Bapa di surga. Bapa, ini kami pada pagi hari ini. Berdirinya kami di sini bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa di surga, tapi semuanya kena kasih dan karunia yang telah Engkau berikan bagi setiap pribadi kami. Ampuni kami ya Bapa di surga, jikalau selama ini kami tidak setia, kami lalai, dan kami gagal di dalam melaksanakan tanggung jawab kami terhadap Engkau ya Bapa di surga. Tapi Bapa di surga, kami percaya Engkau mampu mengubah seluruh kehidupan kami menjadi anak-anak yang berkenan di mata-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Gitu ya Bapa di surga, hamba-Mu yang menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Mengaku tidak punya apa-apa ya Bapa di surga. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajar, yang berbicara, agar kami dapat belajar bersama-sama isi hati-Mu pada pagi hari ini. Bungkusi kami Tuhan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Habiskan setiap akal, pikiran, dan hati kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, agar kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, seperti mana yang Engkau kehendaki bagi setiap pribadi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, di dalam dan atas nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap anak Tuhan yang percaya mengatakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih pada tim pujian. Shalom semua, apa kabar? Pada pagi hari ini saya pun bersyukur karena diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan oleh kepimpinan Gereja SIB Siseke. Nah, saya percaya setiap pribadi kita ada barang kesayangan, betul? Bagi yang sudah ada anak mungkin ya, udah sayang anak dia, udah sayang istri dia, udah sayang dia punya apa itu, kereta dia, rumah dia, betul? Kalau saya satu sih ya, saya sayang pada masa ini, apa itu? Ini berbicara pasal barang kesayangan,
berbicara pasal barang kesayangan. Bukan handphone, bukan kereta, bukan istri. Ada yang sebut kucing. Oke. Memang saya sayang, saya punya kucing. Nama dia Cimong. Dan ada satu lagi nama dia Lulu. Tapi dalam sayang-sayang itu, pertanyaan saya di sini, memang kita sayang, betul? Tapi kalau orang lain minta barang kesayangan kamu tuh, ada kamu sanggup untuk melepaskan barang kesayangan kamu atau tidak? Renung-renungkan. Oke, seperti mana yang kita tahu, mungkin beberapa di kalangan jemaat kita ada kereta besar-besar kan? Oke, ini contoh macam di Kenjeri. Dia ada kereta besar, tiba-tiba saya cakap begini, bagi saya tuh kereta kok, disanggup kamu bagi itu. Pinjam boleh, bagi tidak boleh. Itu juga kehidupan kita seharian ya. Kalau Tuhan meminta sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kita, ada kita sanggup untuk melepaskan itu? Maksud saya begini, saya dulu, saya punya PL ini begini, suka pergi tengok wayang, suka pergi tengok wayang, suka pergi kelabik. Sekarang cerita yang itulah, pergi disko orang cakap sekarang apa? Goyang kepala. Itu masa saya belum mengenal Tuhan. Tapi bila Tuhan cakap, bagi itu barang yang kamu sayang itu dengan saya sanggup melepaskan kan atau tidak? Karena saya tahu perbuatan saya yang dulu itu, suka pergi kelabing, suka pergi tengok wayang, saya lepaskan. Itu saya paling sayang dulu. Karena apa? Saya mau hiburan, entertainment. Begitu juga dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu memberi adalah tindakan iman dan ketaatan. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 22 ayat 1 hingga 19. Dia ada terpapar di mana? Di screen So saya lagi abdal lah kalau kita, bukan si sapi abdal lah. Lagi abdal kalau kita lihat di sana. Karena pada pagi hari ini kita akan belajar 7 langkah untuk kita menang dalam melepaskan barang-barang kesayangan kita. Amin. Kamu siap sedia sih ya, karena saya akan habis dalam pukul 1. Oke? Boleh ya? Puji Tuhan. Boleh Pak kalau kau kan? Oke. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama, kita menghormati firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Dari ayat 1 hingga ayat ke-19. Kita akan mulai dengan kiraan 1, 2, mulai. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang celana keldainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya
Kata Abraham kepada ibunya, tinggallah kamu di sini dengan keldai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangan di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disunsungnya kayu, diikatnya Ishak anak itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham menghulurkan tangannya, lalu mengambil pisau dan menyembelih anaknya. Kenekat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Ia berfirman, "Jangan bunuh anakmu itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan namai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sekarang katakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu jugalah semua akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Amin untuk firman Tuhan. Oke, dipersilakan duduk. Oke, poin pertama yang akan kita belajar pada pagi hari ini adalah ini, memberi atau melepaskan milik yang sangat kita kasihi atau kita sayangi. Ini kalau Tuhan menuntut, bukan alang-alang. Kita pikir, kita ingat, just imagine. Pekerjaan kita, nyawa kita, siapa yang bagi? Kita bila-bila saja boleh dipecat oleh majikan. Betul? Bila-bila saya dibuang kerja, bila-bila saya disipak, seperti bola. Tetapi, Tuhan di atas segala Tuhan itu siapa? Tuhan. Betul? Selama ini, adakah kita sanggup melepaskan barang yang paling kita sayang? Terutamanya dari segi harta benda.
Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk membantu orang lain dan untuk apa? Gereja Tuhan sebenarnya. Mungkin selama ini ya masing-masing punya persoalan, masing-masing punya apa itu masalah tersendiri. Yang komitmennya di sini, komitmennya di sini, komitmennya di sini, betul? Tapi mana yang kamu lebih hormat? Komitmen kamu di sini atau komitmen kita kepada Tuhan? Mana yang lebih penting? Komitmen kita kepada bulanan kereta kita? Ya, tidak salah. Oke? Itu semua hanya Tuhan pinjamkan kepada kita. Tapi kalau Tuhan cakap, ini kereta saya mau ambil, seperti mana dia mau ambil nyawa kita? Dalam 3 saat akan lenyap. Dalam 3 saat, benda itu akan lenyap. Begitu juga, dalam apapun kita mau lakukan, kalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita masih sayang dengan barang yang Tuhan percayakan untuk kita rasa kesenangan di dunia ini, kita tidak akan melihat kerjaan Allah. Terus terang, saya pernah alami yang dalam dompet lah, ada 250. Kebetulan masa itu saya pergi ke iPod. Dalam masa yang sama, saya pun tidak tahulah, terjumpa ada satu anak dengan perempuan duduk sana menangis-nangis. Pada masa yang sama, pas itu saya terus terang, saya jalan rileks, saya pergi tandas. Saya tengok begini, terus jalan. Tetapi kali kedua, bila saya masuk ke dalam tandas untuk, iyalah, mau pergi melepas itu, ada satu detikan di dalam saya menyuruh untuk bertanya pada anak dan perempuan itu. Syukur, saya bersyukur. Kenapa? Saya OB. Sampai di berdoa. Saya berdoa, apa maksud kamu Tuhan? Itu juga suara yang dalam hati saya tuh. Tanya dia. Lepas saya berdoa, amin. Saya pergi tanya perempuan itu, apa kabar? Dia cakap, baik, tapi kami sedang mengalami masalah. Saya pun tidak mau cakap banyak, apa masalah kamu? Kalau boleh saya tahu? Dia beritahu, dia orang tidak cukup duit untuk beli tiket. Mau balik ke Surabaya. Saya pun tanya dia berapa yang tidak cukup. Kalau boleh mungkin saya boleh bantu semampu yang boleh. Dalam masa yang sama, jumlah yang dalam bag duit saya itu 250, itulah jumlah yang dinyatakan. Nah, saya satu perkara yang bermain di dalam pikiran saya pada masa itu adalah begini. Kalau saya bagi duit ini, apa lagi saya mau pakai? Apa lagi saya mau guna? Sedangkan simpanan saya pun tidak. Oke? Saya bukan katakan ini karena saya sudah lakukan perkara yang bagus. Tapi saya nyatakan ini karena inilah mujizat Tuhan yang telah dia nyatakan kepada saya. Dan saya
kongsikan karena saya percaya kita mampu melakukannya bersama. Men, dengan tindakan iman kita. Oke, pendekkan cerita, bila saya bagi duit itu, dalam saya punya bag duit, sudah tidak. Tapi syukur, saya bersyukur kepada Tuhan, kenapa? Minyak kereta cukup untuk saya balik kelang. Lagi satu, kan dari Kelai ke sini balik Rp5.50. Syukur-syukur, bukan syukur-syukurlah, saya bersyukurlah. Karena dalam tas Engo saya itu ada Rp6. Oke? Tapi masa itu, apa yang saya katakan dalam hati saya, oke Tuhan, saya bagi, tapi sekarang nih dari kau saja ini, karena apa? Kau pun tahu sudah, saya tidak ada duit sekarang. Doa saya begitu saja. Bila saya sampai di Kelang, terpikir juga, tidak duit sini macam mana mau makan. Betul kan? Ini saya kata, saja, karena ini memang berlaku di dalam pribadi saya. Tapi satu yang firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan tambahkan bagimu. Dalam tempo 5 jam, selepas saya bangun dari tidur, karena saya biasa kalau saya ada masalah, saya akan tidur. Saya tidak mau pikir banyak, saya akan tidur. Dan sebelum tidur itu saya saya berdoa. Tuhan, kau tahu sudah, saya sudah ikut apa yang kau suruh. Sekarang ini terpulang pada kau untuk menyediakan keperluan saya pula. Karena kau sudah tahu, dan saya percaya janji-janji kau dalam Alkitab. Lepas 5 jam saya bangun dari tidur. Bila saya tengok TV, saya dapat satu panggilan. Saya tengok, ini kawan lama ini. Saya pun jawablah. Saya cakap, tanya dia, kenapa? Bolehkah kita jumpa? Saya pun cakap, oke, boleh. Kami jumpa lagi di kedai mamak dulu, Lotus itu. Lotus. Sekarang sudah tutup sudah itu kedai. Bila saya jumpa dia, kamu pikir duit saya ada berapa? Tidak. Oke? Kalau setakat minum nih bolehlah dia belanja. Saya cakap begitu saja dalam hati saya. Saya pergilah duduk. Tapi dalam masa duduk itu, saya mengudah mie goreng ayam. Belum kawan saya sampai, saya udah mie goreng ayam. Wih, kalau dia tidak sampai ini saya mau bayar nih, mau basuh pinggan lah, begitu kan. Saya terpikir sudah begitu. Tapi puji Tuhan, bila kawan saya sampai, kami makan minum, dia bayar, dan yang saya langsung tidak sangka-sangka keajaiban Tuhan. Hutang yang 5 tahun. 5 tahun kejadian itu dia berhutang dengan duit dengan saya duit di masa saya di Johor lagi. Hutang 5 tahun. Dia masih ingat. Dan dia bayar saya pada masa itu. Saya sangat menangis karena apa? Kalau bukan karena Tuhan, memang saya tidak ada duit. Oke, saya tidak perlu nyatakan berapa yang dia hutang dengan saya, tetapi itulah kerja Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka jalan untuk kita, kerisauan kita itu akan begini, maksudnya kau akan terkejut dengan pekerjaan Tuhan. Dan apa yang kita expect melebihi daripada apa yang Tuhan lakukan. Oke, yang kedua, menjadi biji gandum yang mati. Gandum, kalau dia tidak mati, dia cuma satu batang saja. Betul?
padi lah, gandum nih macam padi lebih kurang kan. Coba tuh padi, satu itu kau tidak tanam. Dan dia tidak mati. Dia akan berbuah kah? Tidak. Tidak kan? Dia tetap menjadi satu. Tapi bila dia sudah mati dan kau tanam, dia tumbuh, dia punya buah satu atau banyak? Ya, dia akan banyak. Sebegitu juga di dalam kita mau melepaskan barang kesayangan kita itu. Kita bukan lepaskan satu atau dua, tetapi banyak. Karena kalau kita simpan dia satu saja, dia tidak akan bertumbuh. Oke, next. Nah, melepaskan hak. Sama juga. Kalau itu milik Tuhan, janganlah kita simpan. Kita kena lepaskan barang yang Tuhan punya. Pribadi kita yang kita punya pun jangan sayang-sayang. Karena apa? Kita hanya pengguna yang Tuhan percayakan di. Amin. Tidak salah kita mempunyai simpanan yang banyak, tidak salah kita mempunyai kereta, rumah dan segalanya. Tidak salah. Tetapi kalau Tuhan minta, adakah kita sanggup untuk melepaskan semuanya? Oke. Persoalan di sini jawaban dia ada dalam diri kita masing-masing. Amen. Oke, kedua, mentaati perintah Tuhan. Oke, ini Abraham. Berapa tahun dia menunggu untuk mendapat anak dia? Lama kan? Berapa tahun? 99 tahun? 100 tahun? Oke. Bila dia sudah dapat anak, Tuhan minta pula itu anak dia. Kalau saya sendiri, ini pikiran secara manusiawi lah, saya pun tidak sanggup. Kau tunggu berapa puluh tahun untuk mendapatkan seorang juriat. Tiba-tiba Tuhan minta mau jadi korban pula. Berpikiran secara manusia, saya pun tidak sanggup. Dahlah kau minta, kau berdoa dan berpuasa untuk mendapatkan zuriat. Tiba-tiba Tuhan minta pula untuk dikorbankan. Macam mana? Kalau saya terang, saya tidak sanggup. Apalagi kalau itu darah daging sendiri yang mau disembelih. Tetapi Abraham, iman dia dan ketaatan dia yang membuatkan dia melakukan perkara yang mungkin bagi saya impossible lah, saya membuat kalau mau bunuh anak sendiri depan saya. Betul kan? Siapa yang sanggup bunuh anak sendiri depan mata? Tidak. Tapi Abraham, dia mempunyai iman dan ketaatan yang sangat luar biasa. Ini boleh menjadi guideline untuk kita di dalam kita menerus kehidupan kita pada masa-masa yang mendatang. Yang ketiga, tetap taat di tengah kelelahan atau kesulitan. Abraham, Tuhan tunjukkan tempat itu, gunung itu untuk dia pergi persembahkan korban, yaitu anaknya sendiri. Dia merenung jauh, tetapi walaupun jauh, dia tidak punya alasan. Dia tidak punya kata-kata yang, ya jauh lah itu, penat lah itu. Dia tidak kata-kata seperti itu. Tetapi
dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi dia. Yaitu dia tetap berjalan juga. Walaupun masih jauh, dia tetap meneruskan perjalanan dia. Dia tetap meneruskan langkah dia menuju ke tempat yang Tuhan perintahkan untuk pergi. Di dalam kelemahan, di dalam kesulitan, ya, kita bersama-sama tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau ikut tubuh jasmani, saya terus terang saja, pada pagi hari ini, kalau ikut betul lah, saya lemah. Karena satu, saya tidak cukup rehat. Pagi semalam, pagilah. Saya balik rumah pun sudah jam 2:30 pagi. Tapi saya bersyukur Tuhan tetap memberi saya kekuatan pada pagi hari ini. Begitu bukan saya saja, tapi Anda juga. Kenapa? Kamu bisa bangun pagi untuk datang ke ibadah. Amin. Kalau kita lemah, kita tidak akan datang ke ibadah pada pagi hari ini. Ini membuktikan bahwa kita, walaupun badan kita lemah, iman percaya kita kepada Tuhan tidak akan goyang. Amin. Karena apa? Kalau lemah, saya terus terang saja kalau saya tidak akan datang ke gereja. Tetapi itu contoh yang sangat tidak baik. Lemah macam manapun, selagi kita mampu, selagi kodrat kita boleh masih berjalan, jangan lupakan Tuhan. Dimanapun kita boleh berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Oke, yang keempat. Ini lagi setengah jam. Oke, poin yang keempat. Tindakan nyata yang Abraham lakukan. Yaitu apa yang dia buat di sana. Dia bawa anak dia. Dan dia siapkan semua persediaan untuk mempersembahkan korban bakaran. Bermakna di sini, Abraham bukan sahaja bertindak, tetapi dia melakukan. Boleh paham ya? Dan tindakan yang Abraham lakukan itu sangat nyata lewat perbuatan yang dia buat. Dia bawa anak dia sediakan semua persediaan untuk mempersembahkan korban bakaran. Itu tindakan nyata. Begitu juga di dalam kehidupan. Oke? Kita cakap mau melepaskan, mau memberi, tapi adakah kita mau membuat tindakan yang nyata di dalam apapun yang telah kita janjikan kepada Tuhan? Persoalan ini kita jawab. Apa yang kita sudah janjikan kepada Tuhan, adakah kita sudah tunaikan? Adakah kita sudah lakukan? Kita lakukan bukan untuk minta puji, bukan untuk menunjuk-nunjuk, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Dalam apapun, dalam pekerjaan, pemberian ini bukan sebut pasal duit saja. Macam terus terang setiap kali saya ke rumah pastor untuk membayar gaji dia lah. Setiap kali itu juga pastor akan bawa saya masuk ke rumah dan minum kopi. Bukan kadang-kadang terus terang lah, malu juga. Tuh kadang-kadang bisa terus jalan. Kenapa saya malu?
Karena pastor senantiasa melayan dengan begitu baik, dan di sini saya juga mohon maaf lah kalau kami dari MG tidak menjaga pastor dengan baik. Oke, karena selama ini kami lambat atau kadang-kadang bukan kadang-kadang lambat lah untuk membayar gaji pastor. Itu sih ya. Dan dalam satu perkara lagi yang ingin saya sampaikan kepada jemaat, kita sangat bersyukur karena pastor kita juga di sepanjang PKP, dia ada membuat permohonan. Ini saya tidak malu untuk menyatakan, karena ini dari isi hati pastor sendiri, ya, untuk pemotongan gaji dia. Dan saya harap jemaat paham hati seorang bapak rohani kita macam mana dia nyatakan kepada kita di ISIBC KK. Amin. So kita belajar bersama hati seorang hamba Tuhan yang begitu terbeban, yang begitu mengasihi Tuhan, melakukan tugas dan tanggung jawab dia untuk gereja kita. Amin. So kita bersama-sama menyokong dan melakukan hal yang sama di dalam pribadi kita masing-masing. Amin. Oke, yang kelima, melihat yang tidak kelihatan. Macam mana mau melihat yang tidak kelihatan itu? Sama juga dengan kau percaya Tuhan atau tidak? Siapa yang pernah nampak Tuhan Yesus? Angkat tangan. Saya pernah tanya budak-budak, Tuhan Yesus, kamu pernah nampak? Pernah. Saya pun terkejut, macam mana dia pernah jumpa? Rupanya dia orang jumpa masa, dia orang tengok tuh movie. Dia kata Tuhan Yesus, rambut panjang, ada ada janggut, kena pukul pun tidak melawan. Ya bagus kan? Dia orang punya Dia orang punya pemikiran tuh. Yang saya terkesan di sana, satu perkara yang dia orang sebut. Dia orang Tuhan Yesus kena pukul pun tidak melawan. Kenapa pun dia tidak mau lawan. Bukan macam starring dia cakap. Ya. Macam mana mau jadi? Biasa kan kita tengok wayang, hero biasa kalah dulu. Tapi yang ini kita twist balik. Dia macam hero yang kalah. Tetapi ingat bila dia diangkat kembali ke surga, di sanalah nampak kekuasaan Tuhan itu besar atau tidak. Bila dia bangkit daripada kematian. Dan itu yang membuatkan kita percaya walaupun tidak melihat. Kadang-kadang kita nih mau melihat yang kelihatan sih ya. Alah cakep sini apapun tidak. Ya betul. Tidak apa. Kenapa? Itu urusan Tuhan. Kita cuma dipercayakan untuk melakukan bahagian kita, dan kita cuma dipercayakan untuk meminjam, menggunakan apa yang Tuhan beri kepada kita selama ini. Ada kereta, ada rumah, ada istri, ada anak. Ayo, sebut pasal istri, oke. Kamu paham kan? Kadang-kadang orang tanya, bila kamu mau kawin? Ya, ini soalan bonus bila setiap kali saya balik. Saya cuma katakan begini, belum sampai masanya,
Dan mungkin dia terus cakap dengan mama saya lah, biasa. Tuhan menyediakan yang terbaik untuk saya. Begitu. Tetapi ingatlah, kalau saya tidak bertindak mencari, masalah negara juga itu. Oke? So, karena seimbang. Karena mencari dan bertindak dan melihat yang tidak kelihatan. Saya beriman yang Tuhan menyediakan yang terbaik. Oke, tapi kalau saya tidak bertindak pun, dengan tindakan nyata, tidak juga tuh. Bukan seperti cerita Piramli yang mau makan nasi jatuh dari pup. Yang dia tiup seruling apa semua itu terus jatuh nasi dari. Dia bukan seperti itu ya. Walaupun Tuhan bisa saja melakukan itu. Amin. Macam kita tidak duit, Tuhan tuh sangat berkuasa, bah. Tuhan, saya tidak duit, saya mau minta 1.000 sekarang. Bagi Tuhan tidak ada masalah. Betul tidak? Bila-bila ada Tuhan bagi, tapi itu bukan cara Tuhan. Itu bukan cara Tuhan untuk menolong kita. Tuhan mau kita berusaha untuk mendapatkan itu. Apa yang Tuhan lakukan? Dia membuka jalan untuk kita semua. Dan bagaimana cara dia? Lewat pekerjaan kita. Apa yang kita ada pada masa ini, jangan ingat itu diri kita sendiri yang punya. Ingat, itu adalah milik Tuhan. Amin. Oke, yang keenam. Tetap taat meskipun dalam keadaan kritikal. Keadaan kritikal seperti ya tidak kerja, oke, kena potong gaji. Oke, masa PKP ini saya terus terang lah, saya pun kena potong gaji dan ada beberapa perkara yang membuatkan saya kadang-kadang tertekan. Ya. Pernah gaji saya sampai 5 bulan tidak kena bayar. Sekarang pun masih. Tetapi Tuhan tuh maha kaya. Mungkin dari satu sektor dia tutup, bukan dia tutup, mungkin saya mengalami masalah. Tapi Tuhan membuka jalan di beberapa tempat yang lain. Saya katakan ini karena selama ini sempena PKP memang saya terkesan dengan syarikat tempat saya bekerja itu memang terkesan dengan keuangan. Tetapi cara Tuhan menolong saya sangat unik. Lewat tugas dan tanggung jawab saya sebagai pengadil bola sepak. Di sana Tuhan membuka jalan yang sangat luar biasa, yang saya sendiri pun tidak sangka. Dan saya tidak imagine pun yang berkat itu begitu. Ya. Satu perkara yang saya kongsikan sebelum poin yang terakhir, saya terus terang, dalam 5 bulan itu gaji saya pun langsung tiada. Bos saya pun saya paham. Syarikat kami tidak keuangan tidak berapa bagus. Dalam tempo 5 bulan itu memang saya struggle lah. Kebimbangan itu ada, tetapi apabila Padang Bola Sepak dibenarkan beroperasi, mula-mula tuh saya ambil 1 game saja setiap hari. Ya, saya ambil 1 game. Cukuplah untuk bayar-bayar sewa rumah, makan, gitu kan. Tetapi selepas 1 minggu
daripada 15 hari bulan itu, saya tidak mampu untuk bertahan. Maksud dia, kalau Tuhan memberi, dia tidak memberi alang-alang. Sampai kita sendiri yang tidak sanggup untuk terima berkat Tuhan itu. Saya katakan ini daripada saya buat satu game untuk satu hari menjadi 4 dan 5 game untuk satu hari. Oke? Saya tidak perlu menyatakan berapa payment yang saya dapat. Tetapi kalau Tuhan mau memberkati, dia tidak memberkati alang-alang. Ya. Itulah yang membuatkan hati saya sangat percaya apa yang Abraham lakukan benar-benar terjadi dalam setiap pribadi kita. Kalau kita betul-betul melepaskan, taat kepada Tuhan, iman percaya kita tetap kuat. Tuhan mampu menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan setiap hari. Oke, yang ketujuh. Nih. Memiliki rasa takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita senantiasa takut akan Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya apapun yang kita impikan, apapun yang kita angan-angankan, Tuhan mampu menyediakan yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Seperti mana sampai sekarang, saya beriman untuk tulang rusuk saya. Ya. Saya percaya Tuhan sediakan yang terbaik. Tetapi dalam masa yang sama, karena ada tindakan nyata. Yaitu saya kena mencarilah. Kalau tidak mencari sampai bilang, tidak ada tuh. Kan? Oke. Dan sebagai kesimpulan, maaf kena saya ambil masa yang panjang sedikit untuk pada pagi hari ini. Ini dia kesimpulannya Pak firman Tuhan pada hari ini, yaitu Matius 12 ayat 41 hingga 44, yaitu tentang pemberian seorang pemberian seorang wanita yang memberi daripada bukan kelebihan dia, tapi dari kekurangan yang ada pada dia. Begitu juga pada hari ini kita bersama-sama bukan saja memberi daripada kelebihan yang kita ada, tapi setiap kali kita berkekurangan pun kita belajar untuk memberi kepada Tuhan. Ya. Bukan dari segi keuangan, bukan dari segi keuangan saja, tapi dari segi apapun, segi pekerjaan kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Segi pelayanan kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Pedulilah apa orang mau cakap apa. Yang penting kita bagi yang terbaik kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Amin. Dan yang terakhir, ini saya kongsikan satu perkara juga. Saya bersyukur kepada anak inilah, anak Deacon Batun. Karena setiap kali saya hari jadi, anak dia berusaha untuk membeli hadiah untuk saya. Dan saya sangat terkesan. Kenapa? Susah lah mau cakap yang tentang kebaikan mereka tuh. Dari segi mungkin anak dia kekurangan duit, tapi dia berusaha untuk beli baju yang begitu baik. Dan yang saya sangat terkesan adalah
dia setia di dalam perkara. Sedangkan saya sendiri pun tidak mampu untuk memberi apa-apa kepada mereka masa mereka hari jadi ke apa. Tetapi mereka melakukan hal yang begitu terkesan dalam hati saya. Saya katakan ini karena ini adalah contoh-contoh dan tindakan yang kita boleh belajar bersama untuk kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua dan memberi penghormatan untuk pastor kita membawa dalam doa untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, sudah waktunya kami sudah belajar tentang sesuatu yang apa yang kami mau lakukan, apa yang menjadi tanggung jawab dan bahagian yang perlu kami mau berikan kepada Tuhan yang benar-benar menyenang dan mempermuliakan nama-Mu. Adalah bila kami melakukan sesuatu itu dengan motivasi kami, iman kami, dan juga respon dari ketaatan kami, tindakan dari ketaatan kami tentang apa yang diajarkan dari kebenaran dari firman-Mu. Kami menyadari sangat sulit bagi kami secara manusia untuk melakukannya. Kami mau bertindak, untuk kami mau mengambil bahagian dalam apa kami pikir ini sesuatu yang sepertinya sangat memaksa dan membeban. Bahkan membuatkan secara manusia kami banyak pertanyaan dan kekhawatiran. Namun sewaktu kebenaran firman Tuhan, sewaktu Roh Kudus yang memimpin dan juga memberikan kami satu penjelasan, memberikan kami satu motivasi tentang kebenaran firman Tuhan dalam cara kami untuk menangkap firman-Mu. Maka ini bukan menjadi beban. Ini bukan menjadi satu pemaksaan. Tetapi ini adalah satu bukti kami bahwa kami cinta kepada Tuhan. Kami sayang kepada Tuhan, kami yang sangat prihatin dengan, yang sangat menyayangi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntut apa yang kami beri ini satu tindakan yang kecil berbanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Jauh lebih besar dan jauh itu menjadi dalam pemikiran kami manusia tidak mampu kami untuk melakukannya. Namun kami bersyukur Tuhan karena apa yang Engkau ajarkan buat kami. Kami mau lakukan ini menjadi satu tindakan kesyukuran kami, penghargaan kami tentang apa yang Tuhan sudah beri dengan kami, hidup kekal, keselamatan, perdamaian, dan juga kami dapat bertemu dengan Tuhan. Satu ketika nanti kami akan bersama dengan Tuhan di surga. Sebab surga adalah tempat yang mulia. Tempat yang Engkau sudah persiapkan dan sediakan buat kami untuk orang yang benar-benar mentaati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya setiap kami yang mendengar dan belajar dari firman-Mu, kami belajar untuk mau menghidupi, mengaplikasi dan menjadi bahagian untuk kami melakukan apa yang kami sudah pelajari dari firman-Mu.
Dan juga ajar kami dan tuntun kami Roh Kudus untuk konsisten dan komitmen dengan apa yang kami sudah pelajari dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa nafas kami itu kami diberi, kami terima dengan percuma dari Tuhan. Itu jauh lebih berharga dari apa yang kami kembalikan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau cara kami berpikir, cara kami untuk menangkap dengan apa yang kami beri kepada Tuhan adalah cara kami untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dan berikan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan dan berkongsi dengan kebenaran firman-Mu dan juga apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya secara pribadi. Penyertaan dan pertolongan-Mu yang selalu menyertai dan melengkapi dan juga melindungi dan juga Tuhan bersama-sama dengan dia. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk apa yang sudah dia nyatakan juga. Kami serahkan seluruhnya Bapa dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, keluarga besar SIB CCK di tempat ini. Supaya kami juga harus dan perlu terlibat dalam apa yang sudah kami dengar dari firman Tuhan. Karena ini adalah tindakan dari iman dan ketaatan kami di hadapan Tuhan. Bukan kami dari agenda kepentingan pribadi, tetapi kami mau mempermulia. Kami mau mengembang kerajaan Allah dan juga memajukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini sebelum Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami terima dan respon firman ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Yang diberkati katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Shalom, masih bersemangat, diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dimanapun kita beribadah, saya percaya ada sesuatu yang lewat dari firman Tuhan yang kita dengar. Dan saya percaya di rumah juga merasa diberkati dengan firman Tuhan, amin. Dan firman Tuhan sangat luar biasa karena dia mengingatkan saya dengan satu ayat yang saya dengar. Mungkin ada di antara jemaat yang melihat saya punya status semalam. Saya dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Debbie. Dia katakan seperti ini. Saya rasa ayat itu dia sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Dia katakan, kalau Tuhan memberkati hidup kita, jangan naikkan standar hidup kita. Tapi tingkatkan standar untuk memberi. Amin. Haleluya. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita memberi yang terbaik. Mari saya ajak semua jemaat kita bangkit berdiri. Jemaat yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, mari kita belajar untuk memberi apa yang seharusnya milik Tuhan. Mari kita belajar untuk serahkan. Dan bagi yang di rumah seperti biasa, boleh transfer dan receipt pembayaran boleh teks dengan kita punya bendahari gereja. Mari saya bagi penghormatan kepada Ketua Ibadah Raya untuk membawa kita di dalam doa untuk uang persembahan. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami Yesus Kristus, pada siang hari ini Tuhan kami bersyukur karena kasih Tuhan yang sangat indah bagi kami semua. Sehingga kami dapat datang di rumah Tuhan mendengar kabar baik dari Tuhan daripada firman pada hari ini. Tuhan, sebelumnya kami memberi Tuhan, kami serahkan setiap kami yang sudah menyediakan berkat-berkat yang kami terima daripada hasil pekerjaan kami oleh karena pertolongan Tuhan. Mari Engkau berkati setiap kami Bapa, agar lewat pekerjaan ini Tuhan kami
dicukupkan, diberi kesehatan yang baik, agar dalam masa-masa yang akan mendatang ini Tuhan, kami terus diberkati oleh karena kasih anugerah Tuhan yang sentiasa memberi perlindungan kesehatan. Dan kami berdoa juga bagi anak-anak Tuhan yang tidak sempat memberi, biarlah Tuhan. Sementara kita melaksanakan pungutan uang persembahan, mari kita melihat info gereja sepanjang minggu hadapan. Oke, info kita sampai di sini. Mari saya ajak semua jemaat sekali lagi kita bangkit berdiri bagi mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi saya bagi penghormatan kepada Deacon Roger untuk membawa kita di dalam doa pemberkatan seterusnya menangguhkan ibadah kita pada hari ini. Persilakan. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Kau telah memimpin dan bersama-sama dengan kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapa di atas pimpinan dan penyertaan-Mu yang begitu nyata bagi kami. Itu ya Bapa, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti online juga, Engkau juga yang memimpin dan menyertai mereka, Engkau juga yang bersama-sama dengan mereka. Dan Bapa di surga, sebelumnya kami bersurai daripada tempat ini, ialah Engkau yang terus memimpin, menyertai kemanapun langkah kami selepas ini, baik dalam pekerjaan kami, pembelajaran kami, bagi mereka yang menjadi suri rumah tangga juga, Engkau yang menyertai mereka di sepanjang minggu ini juga, Engkau yang bersama-sama dengan mereka, melindungi mereka, dan biarlah berkat-Mu terus menerus bersama-sama dengan kami kemanapun kami melangkah. Bapa di surga, biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai dan bersama-sama jemaat ISIBC KK dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dan memimpin dan melindungi seluruh jemaat ISIB CCK, begitu juga kepimpinan gereja juga. Engkau yang bersama-sama dengan kami ya Bapa di surga, melindungi dan memberkati bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa.